Puji Tuhan saudara. Dan pagi ini saudara kita bersyukur ya kita dapat berkumpul di udara sekali lagi dan mulai suatu seri yang baru yaitu tentang surat Ibrani saudara. Kitab Ibrani. Dan saya yakin saudara sudah membacanya ya saudara karena ini kitab adalah kitab yang cukup berat istilahnya di mana banyak hal yang mungkin tidak sering dibahas di mimbar. Tetapi saya yakin saudara surat-surat ini merupakan pesan cinta kasih Tuhan kepada kita saudara. Kita semua sebagai gerejanya. Oleh sebab itu saya pikir alangkah bagusnya ya saya percaya umat Kristen sudah harus mulai dewasa dan lebih sanggup mendengar dan juga menerima firman Tuhan yang mungkin agak sedikit berbobot yaitu seperti daging yang dikatakan supaya kita menjadi dewasa ya di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan bertumbuh di dalam Tuhan tidak lain juga mengenal firman-Nya, karena lewat firman-Nya kita juga dapat mengenal sifat karakter Tuhan, pesan-pesan yang disampaikan kepada kita semua saudara. Dan saya berdoa supaya kitab ini akan menjadi berkat bagi kita semua saudara. Dan saudara jika sudah baca kitab ini ya sebaiknya saudara bisa baca berulang kali, bukan satu kali saja. Saudara akan dapat melihat bahwa kitab ini banyak menuliskan tentang ritual atau tentang hal-hal di perjanjian lama saudara. Di mana cara tulisnya berbeda dengan apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus, yaitu Pauline Epistle, satu surat-surat Rasul dari Paulus yang seringkali menunjukkan kepada gereja, tetapi ini khususnya saudara, juga gereja tetapi kepada umat Israel yang sudah terima Tuhan Yesus. Sehingga surat ini banyak mengkaitkan hal-hal di dalam perjanjian lama yang tentunya hal-hal tersebut adalah merupakan hal yang penting bagi umat Israel saudara, karena jangan salah mereka sudah beribu tahun ya mengikuti hukum-hukum Musa, sehingga saudara bagi yang penulis ini ya saya percaya bahwa penulis ini adalah Rasul Paulus menurut tradisi, tetapi itu tidak menjadi masalah siapa saja yang tulis, tetapi kita dapat melihat bahwa penulis ini sangat fasih tentang hukum-hukum Musa ya, atau hukum-hukum Taurat dan juga ritual-ritual yang ada, keyakinan mereka dan sebagainya. Menulis kepada jemaat atau mereka yang membaca ini juga sangat mengerti atau mengetahui tentang hal-hal yang ditulis atau dituntutkan oleh hukum-hukum Taurat. Nah, saudara, karena kita tahu umat Israel yang selama itu telah dibesarkan merupakan suatu kebudayaan dan kehidupan mereka. Ya, mereka itu tradisi, tapi tradisi itu juga ada kaitan yang dalam dengan firman Tuhan. Nah, tiba-tiba datangnya penggenapan, yaitu lahirnya Tuhan Yesus yang menggantikan pengorbanan kambing dan domba ya, sehingga mereka tidak perlu lagi melakukan ritual-ritual tersebut untuk mendapat pengampunan dosa. Tentunya saudara tidak mudah untuk mereka langsung berubah, sehingga saudara perlu keyakinan, perlu diberitahukan berkali-kali bahwa pengorbanan Tuhan Yesus cukup dan tidak perlu melakukan ritual yang mereka harus lakukan harus dituntut oleh hukum Taurat. Jadi kita melihat mereka ini sebenarnya sangat fasih juga tentang hukum-hukum atau tradisi-tradisi yang dalam hukum Musa ini. Dan penulis ini sangat juga fasih akan 5 kitab Musa
dan juga imamat, khususnya ritual-ritual yang harus dilakukan oleh imam-imam umat Lewi, Bani Lewi, bagaimana persembahan yang diberikan, dan juga imam besar, tabernakel. Ini adalah hal yang sangat ribet ya saudara. Dan kita pernah sampaikan semua itu, atau saya pernah ajarkan kitab imamat di dalam ibadah kita. Saya percaya saudara masih ingat semua itu. Nah, semua itu yang dituliskan di hukum merupakan suatu bayangan saja, the shadow of things to come, sesuatu yang dinubuatkan di dalam bayangan, ya, berarti menunjuk sesuatu yang akan digenapi di dalam Yesus Kristus. Jadi kita tahu saudara bahwa apa yang ditentukan di Alkitab, bahkan cerita-cerita di dalam Perjanjian Lama, itu banyak kali sifatnya profetik yang menunjuk kepada penggenapan yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara. Jadi kalau kita mengerti khususnya hukum-hukum itu dan melihat bagaimana Tuhan Yesus ya dalam hidup, mati dan bangkit ya, menggenapi semua yang dituntut oleh kitab Taurat, itu suatu hal yang luar biasa, mendatangkan iman kita, dan kita juga lebih apresiasi atau lebih dapat memahami betapa besar karya Kristus di dalam kehidupan umatnya. Luar biasa saudara. Oleh sebab itu saya mendorong saudara untuk membaca kitab-kitab di Perjanjian Lama, berusaha untuk mengertinya. Maka saudara, nah disinilah salah satu di mana saudara kitab Ibrani merupakan satu jembatan, ya, istilah jembatan bagaimana? Sebab jika kita baca Perjanjian Lama dan kita baca Perjanjian Baru, kadang-kadang kita nggak bisa menyambungkan dua perjanjian ini. Apa sih kaitannya sehingga mendatangkan kesulitan untuk mengkonek dua perjanjian ini, saudara. Nah, kitab Ibrani ini dan juga surat kepada Roma, kita juga pernah bahas ya, surat Roma, ini menjembatani saudara, sehingga membuat kita tuh mengerti kenapa adanya namanya perjanjian baru, kenapa sifat mereka berbeda. Nah saudara, kalau kita dapat memahami, justru melihat suatu kesatuan yang begitu indah antara perjanjian lama dan perjanjian baru, itu nggak bisa dipisahkan saudara. Itu seperti bagaimana begitu eratnya, merupakan satu pesan dari Tuhan sebenarnya. Satu kitab yang sama, yang menceritakan hal yang sama. Cuma dalam perjanjian barulah di mana semua yang dituliskan, dinubuatkan itu digenapi. The fulfillment. Yaitu penggenapan dari segala sesuatu yang ditulis di dalam perjanjian lama. Termasuk hukum-hukumnya, termasuk nubuatan-nubuatannya. Semuanya digenapi di dalam Yesus Kristus, saudara. Dan jika kita paham ini, maka kita juga akan mengenal identitas Yesus yang ilahi itu. Dia bukan saja nabi, saudara. Dia adalah anak manusia, dia adalah anak Allah. Dan lebih dari itu, dia adalah Allah sendiri. Ya, jadi saudara, ini merupakan kitab yang amat penting, yang mendasar buat kita memahami banyak hal di dalam perjanjian lama. Nah saudara, satu hal yang menarik adalah bahwa kitab ini ditulis kepada jemaat yang dimana yang katakan bukan terlalu dewasa dalam rohani, sekalipun mereka telah mengikuti Yesus bertahun-tahun, tetapi sepertinya mereka tidak bertumbuh, saudara, dalam rohani mereka. Di mana kita dapat melihat dari Ibrani pasal 5, saudara, menyatakan hal ini, saudara. Ibrani 5.
Di pasal Ibrani pasal 5, saudara, dikatakan hal yang sangat menarik, yaitu berarti bahwa penulis ini menunjukkan suratnya kepada sekelompok orang percaya yang sebenarnya tidak dewasa di dalam iman mereka. Namun, saudara, lucunya, surat ini begitu mendalam dalam rohani. Ya, jadi istilahnya tuh seperti bayi itu dipaksa makan makanan yang keras. Ya, tentu ada tujuannya, saudara, sebab penulis ini menganggap bahwa mereka sudah waktunya untuk dapat terima makanan rohani yang lebih keras, lebih berbobot lagi. Jadi di sini dikatakan pasal 5 ayat 12, mari kita baca bersama supaya saudara mengerti maksud saya. Ya. Ayat 11, mari kita baca ayat 11 dulu. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Jadi penulis ini katakan ada banyak hal tetapi kalian tuh nggak bisa dengar, saudara. Ya, lamban. Sebab ayat 12, sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Waduh, saudara, ini teguran sih cukup tajam ya, saudara. Istilahnya umat yang di Ibrani ini istilahnya sudah seharusnya udah bertahun-tahun, sudah harusnya dewasa, sudahnya harus sanggup mengajarkan. Ya, itu kalau di perjanjian lama yang mengajar bukan saja yang memiliki pengetahuan, tetapi mereka sudah hidup di dalam firman Tuhan yang taat dan setia. Seharusnya mereka tuh udah dewasa, harus sanggup mengajar. Tetapi dikatakan mereka belum sanggup. Bahkan masih perlu makanan susu, saudara. Ini merupakan hal yang sangat menyedihkan, saudara. Ya. Jadi umat Kristen di dalam surat ini, yang ditujukan dalam surat ini adalah mereka yang tidak mau bertumbuh di dalam Tuhan. Sudah, ternyata pertumbuhan rohani itu bukan dari lingkungan, bukan dari bisa bertumbuh secara natural, tetapi menurut saya adalah suatu kerinduan untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus, bertumbuh di dalam kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu merupakan suatu kerinduan yang mau terus bertumbuh. Jadi bukannya kalau kita udah Kristen 10 tahun kita pasti dewasa, atau kita Kristen 20 tahun, wah kita udah 20, saya udah Kristen tuh udah 50 tahun, dan kita anggap kita sudah dewasa. Kenyataan bukan demikian. Menurut surat ini justru dikatakan engkau seharusnya memang dari sudut pandang di mana engkau telah begitu lama mengikuti Tuhan, tetapi kenyataannya masih bayi-bayi ya. Kalau masih ngambek ya, kalau ngambek harus digendong, dikasih susu, saudara. Atau menghadapi sedikit masalah, salahin orang, saudara. Ya, ini maunya susu terus ya, firman tuh harus yang selalu enak didengar. Aduh, ini firman enak, sedikit keras teguran, aduh aku nggak bisa terima. Ya, ini merupakan jemaat yang ditujukan di dalam surat ini, saudara. Lihat ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Saudara, anak kecil tidak bisa melakukan banyak hal karena mereka masih kanak-kanak. Ya, saudara. Sekalipun mungkin tubuhnya sudah tua, tetapi kalau rohaninya masih anak kecil, berarti sangat terbatas, saudara. Sebab apa? Ciri anak kecil hanya bisa terima. Dia tidak bisa memberi, saudara. Hanya yang dewasa bisa menjadi saluran berkat.
Dan tidak ada di dalam medan peperangan itu yang memakai anak kecil 5 tahun untuk ambil senjata. Tetapi semuanya adalah yang dewasa. Oleh sebab itu, saudara, sudah waktunya kita bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Ada amin, saudara? Haleluya. Bertumbuh dewasa. Bukan hanya dapat terima susu, tetapi makanan keras. Makanan keras itu lebih enak dari susu, saudara. Saudara kalau makan steak, ya, enak kan, saudara, daging. Tapi nggak bisa kita berikan kepada anak bayi, saudara. Dapat dikatakan, yang karena ayat 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ya, seperti saya selalu katakan juga, mereka yang dewasa baru bisalah membedakan yang mana yang baik, yang mana yang jahat. Nah, saudara, ini tidak semudah apa yang kita pikirkan, saudara, sebab dalam hal-hal rohani itu tidak mudah untuk membedakan apa yang benar, apa yang kudus, apa yang keliru, apa yang tertib, apa yang tipu daya iblis, apa itu kedagingan, apa itu rohani. Kadang-kadang tuh sangat sulit untuk dipisahkan. Maka Ibrani juga mengatakan di pasal 4 ayat 12, ya saudara, apa yang dikatakan Ibrani 4:12? Sebab sekalipun 4:12, sebab andai kata firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Apa artinya, saudara? Yang dapat membedakan benar dan salah hanya mengizinkan firman Tuhan itu menusuk ke diri kita sendiri amat dalamnya. Jadi kita yang membuka hati kita, mengizinkan firman Tuhan itu menusuk hati kita, mengizinkan firman Tuhan itu berbicara kepada kita, sehingga saudara, di situ dia bisa membedakan mana di dalam kedagingan, mana di dalam roh, mana yang dalam jiwa. Dia memisahkan, sebab di roh dan jiwa itu sulit kadang-kadang dipisahkan, sama seperti sendi-sendi dan sumsum, ya, melekat, tapi tidak berarti tidak bisa dipisahkan. Apa yang bisa memisahkan? Firman Tuhan, saudara. Itu salah satu kenapa, saudara, saya selalu ajak, mari kita baca firman, ya. Tiap hari. Kenapa? Supaya firman itu menusuk kita dan sekaligus membuat kita bertumbuh dan menjadi dewasa. Haleluya, saudara. Inilah kitab Ibrani yang luar biasa. Jadi kita melihat surat ditulis oleh penulis ini kepada Ibrani adalah kepada sekelompok yang mungkin sudah lama menjadi Kristen, tapi tidak berarti mereka dewasa. Nanti kita akan melihat bahwa banyak hal, ya, mereka keliru di dalam doktrin, dan khususnya tentunya adalah tidak mengenal Kristus sebenarnya. Nah, ini menjadi hal yang penting, saudara. Saya mau ulangi. Umat yang dewasa sesungguhnya adalah mengenal Kristus yang benar, yang dalam, saudara. Jadi di dalam surat ini kita nanti akan pelajari mereka ternyata tidak mensuperioritaskan Kristus, saudara. Kristus itu diganti oleh hal-hal yang lain yang tidak penting dijadikan penting. Yang penting yaitu Kristus justru tidak diutamakan, saudara. Nah, ini sangat hal yang penting. Dan kemudian saya mau sampaikan satu lagi, surat ini adalah surat yang urgent, yang apa urgentnya itu, yang darurat. Kenapa darurat? Karena dia sedang menulis kepada sekelompok umat ini
yang kalau tidak hati-hati mereka akan murtad, saudara. Ini saya juga baru saya ketahui saat saya mendalami firman ini. Ternyata sang penulis ini menulis kepada jemaat yang telah melewati suatu kesulitan dalam penganiayaan dan menghadapi penganiayaan yang akan datang ini, kemungkinan mereka meninggalkan iman mereka. Ya, saudara. Jadi begini, saudara, istilahnya. Nanti kita akan baca firman-Nya. Yaitu orang yang telah pernah mengalami penganiayaan dan berhasil menjadi pemenang atau melewati dengan setia melayani Tuhan, kemudian menghadapi lagi sekali lagi, dan mereka mulai merasa lesu atau capek gitu, saudara. Letih. Aduh, gue udah alami, sekarang harus alami lagi. Sehingga mereka mulai goyang, saudara. Ya. Seringkali kita di dalam kehidupan, sekalipun tidak mengalami seperti mungkin umat yang di Ibrani, kita bisa begitu ya. Aduh, gue ikut Tuhan, udah mengalami sulit, sekarang datang lagi ombak seperti ini. Membuat hati kita tuh mulai goyah, saudara. Mari kita lihat firman-Nya, saudara, supaya saudara mengerti. Di Ibrani pasal 10, Ibrani pasal 10 ayat 32, saudara. Sudah kita lihat di sini. Sangat menarik ayat-ayat ini, dan sesungguhnya saya tidak perhatikan ayat-ayat ini. Mungkin saya fokusnya beda, tetapi pujilah Tuhan, saudara, ada ya di dalam pelajaran lewat internet, ya seorang penulis menunjuk ayat-ayat ini, membuat saya sadar bahwa wah, ternyata surat Ibrani ini ditulis dengan maksud yang lebih mendalam dari apa yang saya bayangkan. Haleluya. Mari kita lihat di ayat 32. Ya, kita lihat di sini. Ibrani pasal 10 ayat 32. Ingatlah akan masa yang lalu, dikatakan, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Ya kan, saudara? Waktu dikatakan pada masa engkau menerima terang, berarti pada saat itu mungkin mereka baru lahir baru. Terang itu memberi mereka pengenalan, memberi mereka pengetahuan yang benar, dan mereka menderita, saudara. Saya bisa identitaskan ini dengan jemaat-jemaat pada saat saudara mulai sungguh-sungguh dalam Tuhan, lewati banyak tantangan, saudara. Nah, tapi lihat, saudara, ayat 32. Ayat 33. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian, memang ayat 34, kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Wah, saudara. Jadi apa yang ditulis oleh penulis ini? Dikatakan, dulu tuh kamu pas mungkin lahir baru, kamu menderita. Bahkan pada saat itu harta kamu dirampas. Tetapi engkau tetap bersuka cita sekalipun hak kamu diambil. Karena engkau percaya harta yang lebih tetap, yaitu yang lebih kekal.
Namun saudara, kita melihat inilah jemaat, bukan semuanya mungkin jemaat yang dialami oleh jemaat yang ditulis yaitu kepada umat surat di dalam surat Ibrani. Makanya ayat 35 dikatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantikan. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu peroleh apa yang dijanjikan itu. Ya, penulis ini mengatakan, kalau dulu udah pernah berkorban, jangan tengah jalan sekarang justru menyerah. Bahkan teruslah bertahan sampai pada akhirnya. Inilah surat Ibrani yang ditulis kepada mereka yang pernah menderita, kemudian menderita penderitaan gelombang yang kedua ini mulai datang. Saudara, mereka menjadi lemas. Mereka mungkin mulai pikir, ikut Tuhan Yesus susah banget, mendingan udahlah ikut dunia saja. Seperti itu. Di surat ini ternyata sangat relevan ya saudara bagi kita semua. Seringkali kita menderita, terobos, kemudian kita udah dalam keadaan nyaman, tetapi kita melihat lagi, ombak berikutnya akan menimpa, ombak penderitaan. Maka jemaat di Ibrani ini katakan, mereka mungkin mau tinggalkan Yesus, tetapi sang penulis katakan, bertahan, supaya apa yang dijanjikan oleh Tuhan pada saudara atau sekalian jangan sampai hilang, saudara. Inilah surat yang ditulis. Oleh sebab itu, saudara, dikatakan ayat 39 ya saudara. Lihat ayat 39. Ya. Atau kita teruskan 37. 37 kita baca. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Wah, saudara, saya kadang-kadang baca ayat-ayat ini merasakan bahwa surat ini diberikan kepada kita juga, saudara. Ya. Karena kita tahu kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Ini lebih relevan atau lebih ada kaitan dengan jemaat saat ini, saudara. Sebab dikatakan sedikit waktu lagi. Berarti engkau sudah berjuang sampai saat ini, janganlah sampai hilang janji berkat atau mahkota, kalau saya boleh katakan, yang sudah disiapkan bagi engkau. Ayat 38, tetapi orangku atau umatku yang benar akan hidup oleh iman. Nah, ya saudara, iman itu bukan hanya menuntut, meminta hal-hal duniawi untuk memuaskan kedagingan kita, tapi iman itu yang lebih tepat adalah bertahan, berpegang teguh sampai Tuhan datang, tidak goyah, tidak kompromi, tapi mencintai Tuhan. Karena orangku atau umatku yang benar akan hidup oleh iman. Orang yang benar hidup di dalam iman. Dan apabila ia, saudara baca, tetapi apabila ia mengundurkan diri, atau dia backslide, atau dia mulai mundur dari iman ini, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tuhan dengan jelas dalam suratnya mengatakan, kalau kita sudah berjuang sampai saat ini, jangan sampai kita mundur, sebab jika kita mundur, maka Tuhan tidak berkenan, saudara. Saya percaya inilah pesan yang amat tepat lewat surat Ibrani ini kepada saudara dan saya, kepada gereja-gereja Tuhan. Saudara, kesulitan itu akan terus datang seperti ombak.
Bukan saat ini COVID-19, tapi saya percaya dalam kehidupan kita banyak tantangan. Semua kita, saudara, menghadapi tantangan. Apakah saudara mempunyai iman? Ya, Tuhan katakan, bila aku datang nanti kedua kali, apakah ada orang yang memiliki iman? Ayat 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri, atau orang-orang yang mundur, orang-orang yang tidak mau maju atau tidak mau mempertahankan dan binasa. Tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Ya saudara, penulis katakan enggak, kita ini bukan orang-orang yang mundur karena tantangan. Kita akan terus berjuang sampai pada akhir. Jadi kita melihat, saudara, ini surat yang luar biasa. Ya. Jadi apa sih kalau saya katakan tema dari surat ini semuanya, yaitu tetaplah setia di dalam Tuhan, dalam iman, sampai akhirnya. Ya. Karena apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Saya ulangi, tema dari kitab Ibrani ini adalah remain faithful. Tetaplah setia kepada Kristus. Dan peganglah iman itu, peluklah iman itu sampai pada akhirnya. Karena apa yang Tuhan Yesus kerjakan bagi kita. Inilah tema dari Ibrani. Berarti iman itu harus bertahan sampai akhirnya. Kita tahu kan, saudara, kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 merupakan ayat yang selalu dikutip. Saya rasa saudara tidak asing lagi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukan saja untuk memperoleh rumah atau mobil, saudara, tetapi iman yang dikatakan di dalam firman ini adalah berjuang sampai pada akhirnya. Melewati segala rintangan, tantangan hidup. Marilah kita pegang Tuhan Yesus sampai pada akhirnya. Jadi saudara, inilah introduction atau sedikit pendahuluan tentang kitab Ibrani. Saya tidak akan mulai pasal 1, tetapi ini yang saya nyatakan, dan sedikit, saudara, divisinya, ya, gampang sekali. Nanti besok, minggu depan, saya akan berikan postnya, yaitu ada 2 bagian di dalam kitab Ibrani ini. Dari pasal 1 sampai pasal 10 adalah keunggulan Kristus. Keunggulan Kristus. Pasal 1 sampai pasal 10 merupakan keunggulan Kristus. Dibandingkan tentunya di dalam hukum perjanjian lama. Bagian kedua adalah pasal 11 sampai pasal 13 adalah iman dan hidup, saudara. Saya membagikan surat Ibrani dengan 2 bagian, yaitu pasal 1 sampai pasal 10 merupakan keunggulan Kristus. Di atas apa? Di atas malaikat. Kristus lebih unggul dari malaikat, lebih unggul dari hukum. Dia lebih unggul dari Musa, lebih unggul dari tanah perjanjian. Nanti kita akan bahas tentang hal itu. Lebih unggul dari imam besar yang ada di perjanjian lama, lebih unggul dari perjanjian lama sendiri, dan lebih unggul darahnya daripada darah binatang. Ini ada 7 poin. Nanti saudara jangan khawatir, minggu depan saya akan siapkan bagi saudara untuk melihat divisinya atau dalam surat ini. Kemudian pasal 11 sampai 13 ya, kita melihat juga iman dan kehidupan, di mana pasal 11 diberikan contoh-contoh pahlawan iman yang dimana kita harus
mengikuti jejak mereka. Kedua adalah pasal 12, bagaimana kita tanggapi ganjaran yang dari Tuhan. Dan ketiga, pasal 13 adalah kehidupan yang kita harus hidup. Ya, kehidupan yang harus kita hidupi dalam kehidupan kita. Demikian saudara, hari ini tidak terlalu panjang, cukup demikian saudara, yaitu pendahuluan tentang kitab Ibrani ini. Saya harap saudara dengan berikan berapa poin tadi, saudara bisa membacai ulang apa yang tadi saya sampaikan kepada saudara. Ya, itu sangat penting. Kenapa surat ini ditulis? Surat ini ditulis kepada mereka yang mengenal perjanjian lama dengan baik. Mereka mengenal perjanjian hukum Musa dan jemaat yang seharusnya dewasa tetapi ternyata belum dewasa, dan kemudian ditulis kepada mereka yang mungkin bisa murtad karena tantangan yang mereka hadapi. Nah, saudara kalau lihat juga di pasal 6 dan pasal 10, di situ diberikan peringatan yang amat serius tentang murtad, saudara. Ya. Sebab dikatakan tidak ada lagi pengampunan jika seseorang meninggalkan Kristus. Itulah saudara, jadi kitab ini kitab yang berbobot dan kita akan pelajari baik-baik ya. Dan kenapa saya mengajarkan keseluruhan dari ayat ini supaya kita mendapat gambaran yang jelas. Saya selalu percaya saudara bahwa kita perlu membahas ya lebih teliti surat demi surat, sehingga kita tidak hanya comot satu ayat dari ayat ini. Kadang-kadang bisa keluar dari konteks apa yang Alkitab mau menyatakan. Tapi saya lebih senang cenderung menginterpretasi, memberi arti dari keseluruhan konteks dari surat ini, perikop demi perikop, ayat demi ayat, sehingga kita dapat mengerti jantung dari surat ini. Tujuannya apa? Temanya apa, saudara? Oleh sebab itu, disinilah kita menjadi dewasa ya. Kalau kita cuma 1-2 ayat, ya kita itu seperti susu. Tapi kalau kita mendalami surat ini, kita mulai membahas mungkin hal-hal yang kita jarang bahas, yang tersembunyi di ayat-ayat di dalam surat ini. Demikian saudara, puji Tuhan ya. Saya harap apa yang saya sampaikan menjadi berkat bagi saudara dan saya. Ingat saudara, tantangan apapun yang kita hadapi, disinilah kadang-kadang iman kita diuji. Peganglah teguh Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Mari saudara angkat tangan. Saya mau memberkati saudara. Saya selalu percaya saudara, berkat ucapan ini sangat luar biasa. Ya, khususnya dari hamba Tuhan kepada saudara, kepada jemaat. Saya mau saudara semua diberkati ya di dalam Tuhan, terutama diberkati kasih karunia Tuhan yang terus mengalir sehingga kita terus berjuang di dalam Tuhan. Angkatlah tangan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa Surgawi, secara khusus pada pagi hari ini, hamba-Mu berdoa bagi setiap umat yang mendengar firman ini, diberkati Tuhan. Berkati pekerjaan tangan mereka, datangkan suatu terobosan, dan lebih dari itu Tuhan, biarlah Tuhan Engkau meneguhkan iman kami. Lewat firman-firman ini, kami diteguhkan. Kami menjadi jemaat yang setia, berlari sampai akhirnya, yang tidak mau mundur Tuhan, tetapi pegang teguh Engkau Tuhan Yesus, menjaga memelihara iman kami yang kudus dan suci di hadapan-Mu. Berkati jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. God bless you. Tuhan melindungi saudara.
Amin. Haleluya.